واعف عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق متصم محمد خير معصوم ومتصم بالمصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله عوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم بالمصطفى واغفر لنا مطهر الأرض من نجس ومن درن من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سقر خير البريات من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah di pagi menjelang siang kita akan dialog dengan surah Al-Baqarah ayat 125. Apa itu? Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Itu 125. Yang megang Quran lihat Qurannya ayat 125 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين
akifina warrukka'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabi man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu kembali apa yang kita baca tentunya sesuai dengan tajwid. Wa in ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna. Wa in ja'alna Al-Qamariyah, karena alif lam ketemu dengan ba, ciri yang kedua ada sukun, yang ketiga alnya dibaca ja'alnal, hurufnya ada 14 yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, iya. Ya, karena hukum al terbagi dua, ada asy-syamsiyah, ada al-qamariyah. Ini namanya al-qamariyah. Ja'alnal bai harpulin, karena sebelum ya sukun ada apa? Ada fathah. Huruf lin ada dua, ya dan waw. Jika di akhir kalimat madlin. Masa asli sa fathah bertemu dengan alif. Alifnya alif, rosam kena alif terbagi 3, 1 rosam maksurah mamdudah. Rosam lurus, maksurah bengkok, ya tanpa titik, mamdudah yang kayak bendera itu, ya. Masabatal idgham kamil atau idgham bila gunah, karena idgham terbagi 2, 1 ma'al gunah atau nakis, yang kedua bila gunah atau kamil. Nah, keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan si yanmu, ya nun mim waw, itu bigunah alias nakis. Kalau ketemu dengan si lam ra berarti bila gunah, namanya idgham kamil, ya. Ini jangan ditahan. Masabatan lin
tajibul guna nun ditasdid tahan. Kemudian wa amna mad iwad kana tanwin diwakafkan. Ada tanda wakaf apa? Qala al waqfu awla, berarti lebih utama berhenti di situ. Jadi bacanya wa in ja'alna al baita masabatan linnasi wa amna. Itu lebih utama karena ada tanda wakaf. Qala al waqfu awla. Wattakhidhu mad asli zal domah bertemu dengan waw sukun. Karena mad asli ada 3, hurufnya ada 3, alif, ya dan waw. Ini termasuk mim idgham nakis atau bigunah, nun sukun ketemu dengan mim tahan, mim maqo asli ib qalqalah sugro karena ba mati berada di tengah kalimat. Karena qalqalah terbagi 3, 1 sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5, yaitu baju di toko atau kutubuh jadid. Ibrahim mamusalla mad iwad karena lam tanwin diwakafkan jadi musalla. Ada wakaf. Al waqfu awla, lebih utama berhenti di musalla. Wa ahidna wa ahid qalqalah kalau surah na majaiz munfasil karena mad asli disambut alif dalam 2 suku kata na dengan ila, ya. Di atas nun ada alif mamdudah, itu yang kayak bendera. Di Quran aslinya pasti ada. Kalau dalam kitab ini tafsirnya nggak ada tanda, ya. Tapi kita tahu rumusnya bahwa ini disambut oleh alif majaiz munfasil. Boleh dibaca 3 wajah, boleh 1 alif 2 harakat, 2 alif 4 harakat, 2,5 alif 5 harakat. Artinya boleh baca wa ahidna ila wa ahidna ila wa ahidna ila. Itu boleh 3 macam. Ila sama majaid munfasil. Ib ra hi ma wa isma i la anta. Ikhfa akrab karena nun sukun ketemu dengan to. Ikhfa terbagi 3, 1 akrab, ausat, abad. Huruf ikhfa ada 15. Akrab 3, ta, dal, to. Abad 2, qaf, kaf. Sisanya 10 ausat. Ini termasuk dekat, akrab. Toh mulut ada monyong tuh. Tohira mad asli rapata bertemu alif rosam. Tohira bai tialil mad wajib mutasil karena mad asli disambut hamzah dalam 1 suku kata yang enggak bisa dipisah. Yang kedua ada alif mamdudah. Kalau tadi ila majaid disambut alif. Kalau mad wajib disambut apa? Hamzah. Nanti ada yang disambut sukun, ada yang disambut tasydid dan sebagainya. Berbeda hukum. Taifin asli. Kemudian wal al-qamariyah asli. Kifin nawar asyamsiyah alif lam ketemu dengan ro. Ciri yang kedua tasydid. Ketiga alnya tidak baca. Yang keempat hurufnya 14. Ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, sod, to, zo, lam, nun. Itu asyamsiyah. Kalau tadi al-qamar alhamdulillah.
warruka'is sujud. Kalau qabro sujudnya mad arid lisukun karena mad asli diwaqafkan. Wa iqa lain rahi murabbij al-hadza baladan amina. Idgham mana? Oh, kalau wasal ada tanda wakaf nggak? Nggak ada. Berarti baladan aminau. Idgham nakis atau ma'al guna. Wow. Rotabhim karena sebelum ro sukun ada fathah. Wow, bukan war, bukan. Ya. Warzuq sugra ahlahu minas asamsia samara timan. Izhar karena nun ketemu dengan alif. Huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Baca jelas. Man mad badal alif di atas alif. Mana min izhar hum ikhfa sapawi karena mim sukun ketemu dengan ba. Jika ketemu dengan mim idgham mimi. Selain mim dan ba idhar syafawi. Ini tahan. Man amana minhum itu ikhfa safawi bil asam siah lamnya lam tarkik tipis billah, jangan baca billahi, itu salah. Wal yaumil akhir tarkik ya apa mad badal akhir ada tanda wakaf apa? Qala berarti wakaf di situ. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ra tarkik khir. Iya mad badal akhir. Wa man ifa abad wa man mulut dua bibir lebar wa man kafara fa umatti'u matsilah qasirah terjadi pada hak domir disambut selain huruf alif. Jadi disambut alif berarti matsilah tawilah. Fa umatti'u qali lang ikhfa awasat sum ma'adtalluhu ila azabin asam si'na mad ali sukun. Kalau wakaf ada tanda wakaf apa? Qala al-waqfu ala berarti lebih utama berhenti di situ. Summa adalluhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa bi'sal al-qamariyah masir ari disukun roknya tarkik masir. Jangan masir, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang artinya. Wa idza annal baita masabata lin-nasi wa amna. Ingatlah kata Allah. Kami telah jadikan al-bait yakni rumah tua alias Ka'bah
Masabatalinas, tempat berkumpulnya manusia, wa amna, yang dijamin aman. Ya, jadi Allah janji siapapun yang masuk ke Ka'bah alias Masjidil Haram, tempat berkumpul manusia hampir 4 juta, niscaya kata Allah aman. Enggak bakalan enggak bakalan hilang, enggak bakalan macam-macam. Ya, kecuali ada omongan yang enggak betul. Ya, ini namanya wa amna. Karena saya telah cerita saya sendiri, ya, karena dulu saya waktu tawaf keliling Ka'bah tuh, sejadah saya terbang. Saya nggak sadar, saya nggak tahu kalau sejadah saya lepas dari pundak saya. Padahal itu pundak pakai tas kecil, diikat di sini. Ya, itu begitu selesai tawaf, tiba-tiba nih sejadah jatuh di bahu saya. Saya kaget, loh, ini dari mana nih? Nah, di belakang saya jamaah tuh Pak Suratal, dia nyolek, Ustaz, baru aja terbang tadi. Masya Allah. Saya bilang, ini kok di dahu saya ini sejadah bisa terbang, kok kembali lagi kepada saya. Yang mengembalikan siapa? Kalau menurut logika ini nggak mungkin jatuh di saya karena orangnya pendek, seharusnya di orang yang tinggi nyangkut gitu. Ini kok kembali ke bahu. Aman kan? Nah, kalau mungkin di Monas tawafnya kira-kira aman nggak? Kalau tawafnya di Monas. Itu kan, ini contoh ya. Bahkan sampai saya 3 hari 3 malam hilang, dicari sulit. Begitu saya kembali mau tawaf, itu ternyata sampai lagi diam di pinggir tiang. Padahal itu Masjidil Haram dipel setiap berjam, 2 jam dipel, 2 jam dipel dengan pewangi, dengan pasukan kurang lebih 10 orang yang ngapel. Tapi anehnya tuh sampai nggak hilang, tetap ya ngejogrok di situ. Itu ngejogrok bahasa Betawi nih. Ngejedok ya, itu bahasa Betawi kan. Itu ngejedok di situ nggak rubah-rubah tuh. Ya, nah yang ketiga, sejadah saya di hotel itu saya nyari malam-malam jam 1 mau salat. Karena sebuat aturan sendiri. Karena mereka berebut pengen ikut dengan kamar saya. Saya bilang, bapak-bapak, yang ikut dengan saya syaratnya nggak boleh nyalahin AC sebelum saya tidur. Siapa yang mau? Saya semua mau. Ya kalau gitu, ini kan hotel 4 orang 1 kamar, hanya cukup 3 orang. Siapa yang mau? Saya. Siap. Oke. Kalau gitu nggak boleh nyalahin AC kalau saya belum tidur. Benar tuh, nurut tuh. Kalau saya udah tidur tuh, mereka terkadang tidur malam. Persis sekitar jam 12 tidur mereka. Rasa dingin saya bangun. Mereka tidur saya. Begitu cari sejadah nih nggak ada nih. Rupanya teman saya dengar kali kusrak-kusruk gitu. Saya cari apaan? Cari sejadah, ini nggak ada nih. Udah pakai sejadah saja. Udah. Begitu masuk ke Masjidil Haram jam 2, ternyata begitu Allah, tiba-tiba sejadah ini tergelar di hadapan saya. Kata teman saya ini, Ustaz, ini sejadah dari mana? Kok tadi di hotel dicari nggak ada, kok sekarang tiba-tiba apa? Menghampar di hadapan saya. Ini yang nganterin sejadah siapa? Itu contoh. Makanya kalau orang berkumpul di Masjidil Haram alias di Ka'bah itu aman, tidak bakalan hilang. Enggak percaya, datang aja nanti. Mudah-mudahan bisa. Ya, ini contoh. Ini wa amma teman. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kami jadikan ayuhan nas, hai segenap manusia. Ingat, di situ ada min maqami Ibrahim huwal hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il bait, kata musannif. Nah, kami jadikan yaitu satu tempat, yaitu mim maqami, maqam Ibrahim, yakni sebuah batu yang dibangun oleh Allah ketika membangun Ka'bah. Oleh siapa? Waktu Ibrahim Ismail merenovasi apa? Masjid.
Makanya di sini diabadikan batunya, ya ditutup, nggak boleh pegang. Itu makom. Ya. Musala bahkan dijadikan apa? Musala. Makom Ibrahim ini dijadikan musala, maka nasolatin bi antasallu, yaitu khalaqahu rak'ataini tawab wa qiraati bi fatil kha, yaitu bi fatil kha, ini yang dimaksud dengan khabar. Dan musala ini tempat salat. Bagi mereka tentunya di belakang, yaitu setelah melaksanakan tawaf 7 keliling nih, 7 kali, kita dianjurkan oleh Nabi untuk salat di belakang makam Ibrahim. Dan di situ tempat mustajabah, kalau kita berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Ya, ini yang kedua. Ketiga, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baita lit-taifina wal 'akifina warruka'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, yakni amruna hima, kami perintahkan kepada hai Ibrahim Ismail, ingat ya, antahira baita lit-taifina wal 'akifina warruka'is sujud, bersihkan nih Masjidil Haram. Makanya tadi setiap sekian jam dibersihkan. Bahkan saya ketemu dengan orang Indonesia, saya tanya, dari mana mas? Saya dari seberang sana. Lalu saya ini nyapu Masjidil Haram nggak digaji karena saya ilegal. Cuman hanya ingin khidmat di masjid ini sebagai apa? Sebagai pembersih alias nyapu. Nah, dia nggak dapat gaji. Lalu saya tanya, antum makan dari mana? Ya ada rezeki ada aja lah. Nah, itu sampai segitunya. Jadi berkhidmatnya, jadi khadim Masjidil Haram. Makanya kalau bapak-bapak punya ongkos ke sana, tinggal pergi aja dari sana jadi tukang sapu. Ya. Tukang sapu luar biasa loh pahalanya. Apalagi jadi berebut masjid. Tiap hari nyapu. Itu kan pahalanya besar tuh. Makanya kalau bisa tuh jadi tukang sapu. Banyak cerita sampai di zaman Rasulullah ada tukang nyapu masjid. Begitu Rasulullah sholat nggak kelihatan, ditanya, sahabat ini mana tukang nyapu nih? Meninggal ya Rasulullah. Loh kenapa nggak saya kasih tahu? Ya mereka anggap tukang sapu hina kan, dianggap kecil. Nggak taunya di hadapan Rasulullah. Coba tunjukkan di mana dimakamkan. Di sana ya Rasulullah. Ayo anterin saya. Begitu dianterin, langsung Rasulullah berdoa di atas kuburan. Ini kuburan menjadi sinar cahaya dengan doa Rasulullah. Tuh, siapa tahu tukang nyapu ini didoakan oleh Nabi. Ya, makanya cerita tukang sapu dianggap hina padahal luar biasa. Ya. Jadi kalau saya kembangkan banyaklah cerita tukang sapu, tapi itu aja ya tentang tukang sapu. Kemudian kami perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan istilahnya Ka'bah tadi minal awsam, daripada berhala-berhala. Karena pada saat itu ini berhala ada 360 patung, bayangin. Di samping Ka'bah itu, seputar Ka'bah itu ada 360 patung. Kira-kira gimana nih? Di satu sisi mereka ingin tawaf, di sisi lain penuh dengan apa? Berhala patung tempat menyembah mereka. Oleh Allah diperintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan. Kenapa? Karena lito'ifin ini adalah tempat orang tawaf. Nah kalau tawaf penuh dengan patung, kira-kira gimana? Ya, ya suruh dibersihkan habis. Dan yang kedua wal akifin, tempat orang-orang iktikaf, al mukimina fihi, di mana setiap orang masuk ke Masjidil Haram sunah tawaf, habis tawaf baru iktikaf. Kalau Indonesia kan masuk masjid salat tahiyatul masjid baru iktikaf. Nah, bapak-bapak pun nih kalau tahu jurus pahala masuk masjid, tahiyat dulu, kemudian salam, baru niat nawaitu an itikafa fi hadzal masjid madumtu lillahi taala, selama ada di masjid itu pahala jalan terus. Tapi sayang, kira-kira baca itu enggak? Baca itu enggak?
Jawaban jujurnya baca apa enggak? Kenapa enggak baca? Buru-buru. Masa sih. Buru-buru atau karena enggak tahu? Alhamdulillah. Begitu aja, fair aja ngaku. Gitu kan. Jadi sebetulnya nih kalau kita cerita tentang pahala masuk ke masjid. Coba pertama ya, Bapak masuk masjid, begitu melangkah nyopotin sendal yang mana dulu? Yang kiri. Sedangkan masuk ke masjid yang kanan. Teknisnya gimana? Kita kan nyopotin sendal kiri, masuk kaki kanan. Ini begitu dicopot nih sendal, itu sendal injak dulu pakai kaki kiri. Kemudian copot kaki kanan, langsung melangkah nginjak teras masjid sambil baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Udah berapa pahala? Udah 3 kan? Nyopotin sendal, yang kedua melangkah, yang ketiga doa. Nah, begitu turun sunnah mana dulu? Kaki kiri dulu, pakai sendal kanan dulu. Tekniknya itu sendal injak dulu sama kaki kiri, kemudian kanan masuk langsung ke sendal, kemudian baca doa Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Udah berapa tuh? 6 kan? Naik 3, turun, sampai masjid. Usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, habis Fatihah kuliah, habis Fatihah al-Ikhlas, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berhubung azan masih kurang 10 atau 5 menit, kita niat nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Niat aku duduk dalam masjid karena Allah. Itu selama duduk sebelum kita melangkahkan kaki meninggalkan masjid, pahala udah berapa tuh? 8. Salat itikaf, kemudian terdengar suara azan, menjawab azan, baca doa azan, kemudian salat sunnah fajar ya, atau salat sunnah qabliyah subuh. Kemudian habis salat subuh wirid sejenak, kemudian ngaji. Habis ngaji makan. Isyraq dulu ya, isyraq dulu. Habis isyraq, siapa yang salat isyraq 2 rakaat pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tamah sempurna haji dan umrohnya. Tuh, jadi makanya jamaah rahimakumullah, ini kesempatan yang sangat berharga. Semua itu jangan ditinggalkan. Itu baru masuk dan keluar masjid. Apalagi sambil zikir, tadarus, apalagi sambil ngaji, pahala lebih. Kembali waruka'is sujud. Hai Ibrahim, hai Ismail, bersihkan nih Baitul Haram ini, yakni tempat tawafnya manusia, itikaf dan warukai sujud, dan tempat orang-orang yang ruku dan sujud. Jam'un raka'in, jamaknya adalah raka'in. Ar-rukai ay raki'in, itu bentuk jamaknya. Kemudian wasajidil musallin, dan tempatnya sujud orang-orang yang salat. Makanya suruh selalu dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena orang kalau habis tawaf terkadang capek, mau keluar jarak ke kamar kecil jauh, nggak menutup kemungkinan kadang kala ada yang kencing, bahkan ada yang berak di situ. Waktu itu saya ketemu dengan orang, dia benar-benar masya Allah luar biasa, baunya itu ngembreng, tahu ngembreng? Kemana-mana, sampai saya panggil itu ya, katakanlah tim pembersih masjid. Saya bilang kalau bahasa kita, mas di sana ada orang berak tuh, bau sekali, tolong segera deh selamatkan. Ngambil bawa tong dia, ini orang dimasukin ke tong nih, sebab kalau dia jalan kan berjajar, masukin tong, tongnya dia diseret. Ya Allah, wallahu alam, apa perbuatan orang ini? Itu kan, makanya kalau sana kan merupakan pembalasan dunia. Kalau orang melakukan sesuatu di sana, siap-siap aja, tapi jangan takut haji. Ntar gara-gara khawatir dibalas di sana nggak mau haji.
Contoh waktu saya habis ceramah di asrama haji itu di apa di sana itu saya pulang ada bapak-bapak dia bilang, Pak dari mana Pak? Nggak habis ceramah tadi. Iya saudara-saudara semua udah haji saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya ini mantan abri. Tahu sendiri Bapak abri kalau ada maling, habis sama saya diinjak, ditabuk, keluaran darah. Konon kata orang, kayak saya pergi haji, saya ingat kalau saya pergi haji saya nanti ditabuk, diinjak segala. Itu saya ngeri dengan perbuatan. Loh saya bilang, Bapak mendingan babak belur di dunia apa di kuburan? Ya pengennya sih dua-duanya nggak mau. Kesempatan lebih baik pergi haji. Walaupun babak pelur dipukuli, diinjek oleh orang segala macam. Ini banyak dokter, banyak obat. Coba kalau di kuburan diinjek-injek malaikat kira-kira gimana? Iya sih benar juga. Ya udah berangkat aja bismillah. Kenapa harus takut dengan apa? Ini contoh ya. Jadi kembali tadi bahwasanya selesai sudah sampai pada Ibrahim Ismail suruh membersihkan Ka'bah tadi Masjidil Haram. Wa id qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Lalu Allah berfirman ketika berkata kepada Ibrahim sebagai rabbij'al, Ibrahim berdoa rabbij'al hadza baladan amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman, warzuq ahlahu dan berikanlah rezeki kepada penghuni-penghuni yang ada di seputar Masjidil Haram minas samarot dari buah-buahan. Dulu kan awalnya nih gurun Sahara yang sangat gersang. Tandus, nggak ada rumah, nggak ada orang di situ. Ini asbabnya karena Nabi Ibrahim ketika timbul kecemburuan gara-gara istri dua kan, gara-gara istri dua. Siti Sarah nggak hamil-hamil. Lalu bagaimana Ibrahim supaya ada keturunan? Siapa tahu bisa jadi pelanjutnya gitu kan? Kata si Siren ini. Gimana bang kalau nikah lagi supaya punya anak? Kata orang dulu sebagai pancingan. Tahu pancingan? Nah, biasanya kan mancing tuh. Lalu kata Ibrahim silahkan tapi siapa calonnya? Nah ini Ibrahim saking cerdiknya nggak mau milih dia. Sebab kalau milih berarti udah ada niat. Mau punya istri dua. Tapi kata Ibrahim siapa calon istrinya? Nah itu pembantu kita Siti Hajar. Udah nikah, begitu nikah nggak lama kemudian hamil. Lahirnya siapa? Ismail. Di saat Ismail ini dalam usia dini masih menyusu, rupanya Sarah cemburu. Ini kalau begini terus panas juga nih pikirannya. Dia seenak gendong anak gue suruh dibawa pergi tuh. Dibawa pergi. Ya itu dia. Pas begitu dibawa ke gurun Sahara yang tandus tadi, yang sekarang jadi sebuah sumur Jam-Jam yang jaraknya sekian meter dari Ka'bah. Cuman sekarang ditutup oleh mereka. Kalau dulu tahun 60-an itu 70-an masih terbuka, orang kalau mandi minum langsung di sumur Jam-Jam. Tapi kalau sekarang disalurkan melalui apa? Pipa-pipa yang ada di pinggir Masjidil Haram, tinggal minum, tinggal siap nganga, keran, putar kenyang tutup lagi. Sekarang ya, kalau dulu langsung bisa mandi di situ segala macam. Nah, ini kembali, setelah itu kan karena Nabi Ibrahim ini usulan dari Siti Sarah, akhirnya dia berangkat. Siti Hajar sambil menggendong anaknya jalan kaki bayangin. Nah, sementara begitu ditinggal, masuk Israel. Begitu ditinggal, Nabi Ibrahim berdoa nih. Rabbi ja'hadza baladan amina warzuq alahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Lanjut atau cut? Lanjut. Sedikit lagi ya. Tapi ceritanya kita potong ya. Dari situ enggak cerita Siti Sarah nih. Coba kalau cerita ini Siti Sarah hamil juga akhirnya. Kena pancingan tadi kan, makanya dipakai orang dulu bilang kalau punya istri nggak punya anak kawin lagi supaya nanti
Oh, sekarang ngomelin. Bukan ngomelin lagi. Kalau lehernya pengen potong sih terserah. Ini istri sekarang, perempuan sekarang gitu kan. Warzuk ahlahu, kata Nabi Ibrahim ketika berdoa pada Allah, Tuhan jadikanlah ini negeri yang aman, warzuk ahlahu, dan berikan rezeki para penghuni-penghuni yang ada di seputar Mekah dari buah-buahan, man amana, dan orang-orang yang beriman daripada mereka kepada Allah dan yaumil akhir. Wa man kafara qala, kemudian dia berkata, Allah berfirman, warzuk, saya akan berikan mereka yang ada di seputar penghuni Ka'bah ini. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, yang kafir, yang kufur mereka, paumatihu, dari nikmat-nikmat yang telah kuberikan, qalilan, itu sedikit, summa taruhu, kemudian aku kemudian al-hasyah, kemudian saya paksakan istilahnya fil akhirati, di akhirat nanti, ila azabin nar, mereka yang kafir, yang kufur, yang ada di seputar Ka'bah tadi, kalau mereka ingkar, tidak mau mereka nyembah kepada saya, ibadah pada saya, ila azabin nar, nanti saya akan siksa mereka dalam api neraka, wa bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, inilah kisah Nabi Ibrahim, tapi ini belum selesai. Insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa kita lanjutkan di masa yang akan, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kalau nggak sempat juga PR ya. Insyaallah nanti habis lebaran gitu. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Amin. Dengar, simak bersama, jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesalahan kita diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Waliyatafadhal masykur.